Jadi ini akan dibentuk Satgas Admindu, ada orangnya desa yang akan membantu ke bawah untuk penyelesaian dokumen-dokumen administrasi kependudukan di desa. Nah, itu nanti akan ada akan dilakukan pelayanan di desa. Seperti itu. Sekarang sudah bisa, dulu sebenarnya sudah bisa tetapi belum ada akses. Nah, sekarang yang kedua adanya pemanfaatan data. Sekarang pemanfaatan data sudah bisa dibuka akses untuk memanfaatkan data kependudukan desa dan kelurahan. Dulu pemanfaatan data ini sebenarnya dilakukan dengan OPD atau instansi pemerintah saja, belum ada akses untuk desa dan kelurahan. Tetapi sekarang karena banyaknya permintaan data dan banyaknya data yang tidak valid, kebutuhan data di kabupaten di mana-mana ada permintaan data, dan sekarang dengan merujuk juga dengan Perpres nomor 39 Satu Data Indonesia, maka mungkin berdasar dari rujukan itu, maka akan ada juga dibuka akses untuk di desa dan kelurahan untuk DWH. Nanti kita akan cek ke pusat dan bisa kita mendapatkan akses untuk pemanfaatan data di desa. Nanti itu akan dijelaskan secara teknis, mungkin dari Pak Alman sama Pak Wiwi bisa sedikit menjelaskan bagaimana teknisnya nanti itu, karena sebenarnya data ini juga harus dijaga betul-betul, harus safety Pak. Jadi nanti itu kalau kita membutuhkan data jumlah penduduk, data pokoknya kebutuhan data di desa kita sudah bisa mengakses melalui ini. Cuman kita melalui proses, tetap ada pengajuan PKS-nya, kita mengajukan permohonan ke pusat, baru turun user dan baru ada aksesnya seperti itu. Tapi insya Allah akan secepatnya ini akan dilakukan. Bahwa ada pelaksanaan penerapan inovasi, itu Satuan Tugas Administrasi Kependudukan, Satgas Admindu, di mana kami mempunyai inovasi di mana melaksanakan pelayanan di desa, di mana tujuannya untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat agar masyarakat tidak lagi hanya untuk mengurus dokumen kependudukan dia ke kecamatan atau ke kabupaten, bahkan ke tingkat kecamatan pun pasti masyarakat akan kondisinya sekarang jaraknya jauh, apalagi ke kabupaten. Jadi fungsinya itu kami membangun pelayanan di desa. Nantinya itu tadi yang mau dibantu Satgas ada operator dan di SK kan dengan SK Bupati untuk pelayanan desanya. Di situ juga berfungsi sebagai petugas registrasi, membantu masyarakat di sini menyelesaikan permasalahan dokumen kependudukan. Kalau mengenai masalah DWH atau hak akses, itu nanti membantu teman-teman dalam pelaksanaan tugasnya dalam masalah data, apakah data online untuk data bantuan, data apa di situ bisa mensinkronkan dengan SIAT. Karena terkadang kan mungkin teman-teman sudah format kakak terbaru tapi belum terupdate. Nah di situ nanti fungsinya untuk mempadankan dengan data online dengan data SIAT. Apakah perlu diupdate atau perlu perubahan? Nah, kadang seperti itu. Mungkin kira-kira misalnya pemberian dana BLT, tiba-tiba ada kartu keluarganya tidak terbaru, tapi di aplikasi itu tidak bisa muncul. Itu fungsinya di pemanfaatan data yang dilihat. Tapi untuk mungkin itu yang tadi disebutkan Bu Kabit, perlu proses, tapi untuk pelayanan desanya nanti ketika sudah dibuatkan user dan sudah dibimbing oleh teman-teman teknis dari tim ADB, itu sudah bisa dilaksanakan. Itu juga saya mau minta tadi Pak Desa minta nama data-data operatornya yang ditunjuk nantinya, karena akan dibuatkan SK Bupati. Kalau operatornya Dewiana enggak? Iya, data-datanya yang kami tidak ada, tidak boleh. Diselesaikan di desa, harus kita selesaikan di Capil. Nah, yang kedua, masalah juga ini KTP perubahan atau KTP yang pindah masuk. Ada beberapa warga kami tidak memiliki KTP pergantian, hanya masih memiliki KTP lama.
Kenapa? Karena kemarin hanya resmi yang dikasih di Capil, sampai sekarang belum ada KTP-nya. Kalau orangnya ke Sengkang katanya habis lagi belangko. Nah itulah kendala kami, karena kita tidak tahu kapan ada belangko di kabupaten, dan masyarakat juga biasa ke Sengkang tanpa ada penyampaian dari kita, sehingga dia sampai di Sengkang baru menelpon. Desa, jadi kami dia boleh belangko ke aku Capil seperti itu. Nah makanya kemarin saya juga bicara sama beliau bahwa bagaimana kami bisa mencetak KTP di kantor kami. Nah, bahwa bagaimanalah administrasi di Desa Maranu ini bisa mudah dan bisa tertib, bagaimana sesuai dengan aturan aturan-aturan data yang ada di desa. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa data itu sangat dirahasiakan, tidak boleh bocor. Makanya kami juga selaku pemerintah desa bahwa bagaimana bisa juga bekerja sama dengan salah satu nanti operator saya untuk mengaplikasikan aplikasi itu supaya tidak bocor, dan bagaimana bisa dibimbing dengan baik supaya pekerjaan itu bisa dikerja dengan maksimal seperti itu barangkali. Nah, untuk teman-teman ada seperti inilah yang kita lakukan, kita bentuk grup nanti. lebih. Iya. Ini nanti kalau kita bekerja sama dengan Makassar, Pak Desa kali. Jadi makanya saya bilang sangat jauh, kan sangat makmum dengan adanya ini. Makanya kedatangan kita. Apalagi yang tadi Pak Desa sampaikan itu unek-uneknya bahwa seperti ini. Kami di Distrik Capil apa kita sampaikan. Kami di Distrik Capil ini sekarang ada pergeseran. Ada pergeseran beberapa petugas, beberapa pejabat di sana ada. Jadi kemungkinan besar nanti di sana akan berubah, sistemnya juga akan berubah. Mungkin Pak Desa sudah paham. Ya. Ini sudah bukan rahasia lagi. Dan ini sudah ada perubahan mulai kemarin sudah ada penerimaan SK, dan minggu depan insya Allah kita akan rapat intern di Distrik Capil dan akan mengubah sistem. Dan insya Allah keluhannya Pak Desa akan terjawab nantinya dengan sendirinya. Apalagi kalau kita sudah melakukan ini, sudah berjalan ini inovasi dengan pemanfaatan data, ya insya Allah aman Pak Desa, lancar. Hubungan Pak Desa dengan masyarakatnya semakin bagus. Oke Pak Desa. Silakan mungkin adik-adik masih